Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Anissa Suraya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami makna dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 3. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ada gambar anak kerjasama membersihkan kelas. Yang kedua, gambar anak membuang sampah sembarangan. Nah, lalu selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Pancasila merupakan 5 aturan penting yang membantu kita hidup rukun, adil, dan saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini ada bunyi Pancasila. Pada bunyi Pancasila yang pertama yaitu pada gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua pada gambar rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga ada gambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat terdapat gambar kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu yang kelima terdapat keadilan, terdapat gambar padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lalu di sini ada poin nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Yang kedua, ada gambar rantai menghormati dan membantu sesama. Lalu pada nilai-nilai Pancasila yang ketiga, pada gambar pohon beringin, seperti cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Lalu yang keempat, pada gambar banteng, nilai Pancasila yang terkandung seperti musyawarah dan menghargai pendapat. Lalu yang terakhir pada gambar padi dan kapas, seperti berperilaku adil kepada sesama. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada selama pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu yang kedua, beribadah, rajin beribadah. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama. Lalu yang keempat, tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Lalu penerapannya di sekolah, seperti sebelum pelajaran dimulai, siswa berdoa bersama. Lalu yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yang pertama, menolong teman yang kesulitan. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, bersikap sopan kepada guru dan teman, kepada guru dan orang tua. Lalu yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Lalu ada penerapannya di rumah, seperti membantu orang tua membersihkan rumah. Lalu yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Lalu yang kedua, mengikuti kerja bakti. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, menghargai perbedaan suku dan budaya. Lalu penerapannya di sekolah, siswa bekerja sama saat tugas kelompok. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapannya, berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mendengarkan pendapat teman.
Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, menerima hasil keputusan bersama. Kalau penerapannya di kelas, memilih ketua kelas melalui musyawarah atau pemungutan suara. Lalu yang terakhir atau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya, membagi tugas secara adil. Yang kedua, berganti menggunakan fasilitas sekolah. Lalu yang ketiga, tidak beri kasih kepada teman. Lalu yang keempat, membantu orang yang membutuhkan. Contoh penerapannya di masyarakat seperti ikut menjaga kebersihan lingkungan bersama. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, di sini Ibu akan memperlihatkan media interaktifnya agar mengasah pemikiran kalian dalam pemahaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mulai bermain. Di sini ada petunjuk bermainnya. Bacalah gambar dan cerita dengan teliti, lalu pilih sila yang sesuai dan jawaban menurut kalian benar. Lalu mulai game. Ilustrasi anak sedang berdoa sebelum belajar. Berlaku pada gambar sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama. Lalu soal berikutnya. Ilustrasi anak membantu teman yang terjatuh. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Nah, soal berikutnya. Ilustrasi siswa bekerja bakti membersihkan kelas. Perilaku ini sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga. Soal berikutnya. Ilustrasi siswa bermusyawarah memilih ketua kelas. Perilaku ini sesuai dengan sila keberapa? Sila keempat. Nah, soal berikutnya. Ilustrasi siswa berbagi tugas-tugas secara adil. Perilaku ini sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima. Nah, di akhir kita bisa melihat hasil poin yang kita kerjakan. Wah, ternyata poinnya 100. Hari ini kamu telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jangan hanya menghafal Pancasila, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian bermain game interaktif tersebut, gue akan menanyakan pada gambar ini. Apakah pada gambar tersebut sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila yang
yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, benar. Pada gambar anak membuang sampah sembarangan ini termasuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang tidak beradab karena merugikan orang lain, merusak lingkungan, dan dapat mengganggu kesehatan sesama manusia. Dan ada juga pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan ini melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Baik anak, hari ini kita telah belajar tentang makna sila-sila Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti berdoa, membantu teman, bekerja sama, bermusyawarah, dan berperilaku adil. Jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila setiap hari, kita akan menjadi generasi Indonesia yang baik, berkarakter, dan membanggakan bangsa. Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan. Kita sebagai generasi penerus bangsa. Hidup rukun, nyaman, hidup rukun, gotong royong, dan cinta Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.